Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini akan dikupas kembali teks basic atau dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara Q&A atau tanya jawab yang akan mengupas materi terkait dengan pengenalan penghitungan PPh pasal 21. Jadi kita akan juga sajikan contoh guys, materi ini bagaimana untuk menghitung PPh pasal 21 bagi subjek pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Dan sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak guys, mohon subscribe yang masih bertuliskan warna merah. Oke guys, selamat menyaksikan. Sama seperti jenis pajak lainnya guys, untuk menghitung PPh pasal 21, itu adalah tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Oke, DPP, dasar pengenaan pajak. Nah, jadi bedanya dengan yang lain guys, ini peritilannya luar biasa ya guys ya. Berbeda-beda guys. Ya, kita akan bahas satu persatu di sini. Ya. Tarif kali dasar pengenaan pajak ya guys, DPP. Oke. Nah, tarifnya guys, tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Ya, di sini ada 4 jenis tarif ya guys. Penghasilan sampai dengan 50 juta, bila punya NPWP tarifnya 5%. Ini sekaligus kita review kembali guys, dari materi-materi yang sudah pernah disampaikan sebelumnya oleh Andrik Channel. Oke, 50 juta, kalau tarif 5%, bila punya NPWP, bila tidak punya NPWP, 20% lebih tinggi ya. Jadinya 120% dikalikan 5%, tarif pajak kan menjadi 6%. Kemudian penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan pajak dengan tarif 15% bila mempunyai NPWP. Bila tidak punya NPWP dikenakan 18%. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif lapisan keempat guys, 25%. Bila punya NPWP, bila tidak punya NPWP, 20% lebih tinggi, jadinya 30% tarif pajaknya. Dan terakhir guys, di atas 500 juta dengan tarif pajak tadi lapisan ketiga ya, ini lapisan keempat sekarang 30%. Ini lapisan pertama 5% dengan NPWP 15%, 25%, lapisan keempat 30% bila punya NPWP. Di atas 500 juta tidak punya NPWP, non NPWP dikenakan 36%. Oke, jadi ada 4 lapisan tarif guys. 5% atau 6%, 15% atau 18%, 25% atau 30%, dan 30% atau 36%. Nah, ini sebagai contoh ya guys. Misalnya penghasilan kena pajak seseorang itu adalah 600 juta.
Oke, 500 juta pertama, ini kena 3 lapisan tarif, guys. Oke, jadi 600 kurangi 500 ya, oke, kena 3 lapisan tarif. Sementara selisihnya 600 kurangi 500 juta tadi, guys, 100 juta dikenakan lapisan tertinggi. Oke, 50 juta tadi ya, kena lapisan pertama 5%, 2,5 juta, 2.500.000. Kemudian lapisan kedua 15%, 200 juta dikalikan 15%, oke, kena pajak 30 juta. Kemudian lapisan ketiga 250 juta dikalikan 25%, kena pajak 62.500.000. Dan terakhir lapisan tertinggi tadi ya 100 juta kali 30% dapat dikenakan pajak 30 juta. Jadi kita jumlahkan semuanya guys, 2.500.000, 30 juta, 62.500.000 dan 30 juta sampai dengan 125 juta. Inilah pajak atas penghasilan kena pajak PPh pasal 21 atas penghasilan kena pajak sebesar 600 juta ya. Jadi 50 tambah 200 tambah 250 tambah 100 sama dengan 600 juta. Ini bila punya NPWP guys. Bila tidak punya NPWP, ya udah langsung kalikan aja 120% ya. 125 juta ini jadinya karena PPh pasal 21-nya 150 juta. Atas penghasilan kena pajak sebesar 60 juta. Oke guys, itu tadi terkait dengan cara menghitung tarif kali dasar pengenaan pajak. Oke guys. Sebelum kita menghitung PPh pasal 21 untuk pegawai tetap, kita harus kembali dulu guys, mereview dulu siapa itu pegawai tetap. Oke, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Tentunya teratur di sini juga selain jumlah, juga periodenya juga teratur guys, tiap bulan. Oke, nah termasuk sebagai pegawai tetap di sini adalah anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Jadi kalau misalnya ada komisaris, dapat penghasilan tiap bulan. Tetap secara perlakuan PPh pasal 21, mereka adalah pegawai tetap, guys. Begitu juga pegawai yang masih dalam masa percobaan, 3 bulan misalnya. Tapi dia teratur dapat penghasilan. Gitu ya. Atau belum pegawai tetap, tapi dia teratur dapat penghasilan tiap bulan. Jumlahnya juga, jumlah tertentu teratur juga, guys. Maka secara pajak, ya, mereka ini tetap merupakan pegawai tetap. Oke, diperlakukan sebagai pegawai tetap. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung PPh pasal 21-nya, guys? Nah, di sini sama secara konsep, guys ya. Secara konsep sama tarif kali DPP. Tapi DPP-nya di sini ada beberapa hal ya, guys ya. Dasar pengenaan pajaknya itu adalah PHKP, itu penghasilan kena pajak. Nah, di sini guys. Oke. Sama ya. DPP-nya adalah PHKP itu guys, penghasilan kena pajak. Oke, penghasilan kena pajak ya. Jadi pasal 17 kali PHKP. PHKP-nya ini guys, penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dikurangi PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Oke. Nah, penghasilan bruto ini guys, ya, penghasilan bruto ini kita akan bahas nanti ya. Itu adalah mempunyai penghasilan bruto ini mempunyai pengurangan-pengurangan berupa biaya jabatan, ya, besarnya adalah 5% kali penghasilan bruto, maksimal 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Oke, dan biaya jabatan ini berdasarkan jumlah bulan atau perolehan yang sebenarnya. Oke, realnya guys. Oke, kita akan lihat nanti, ada contoh-contoh juga nanti guys. Kemudian pengurangan penghasilan bruto di sini juga termasuk iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau THT-JHT yang dibayarkan kepada penyelenggara jam sostek. Dan terakhir PTKP. Nah, kita akan lihat guys apa saja di sini yang dimaksud dengan penghasilan bruto, ya. Itu adalah penghasilan yang diterima oleh dari perusahaan, ya, baik penghasilan teratur
seperti gaji, tunjangan-tunjangan, uang lembur, honorarium, dan lain sebagainya, maupun penghasilan tidak teratur, seperti bonus, tunjangan hari raya, THR, jasa produksi, tangkian, dan lain sebagainya. Yang juga termasuk penghasilan bruto, guys, itu adalah premi asuransi kesehatan. KKJDB ya, guys. Masih ingat KKJDB? Oke, kesehatan, kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi beasiswa, dan asuransi dwiguna atau sejenis yang ditanggung atau dibayarkan oleh perusahaan. Oke, termasuk juga penghasilan bruto adalah premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM yang ditanggung atau dibayarkan oleh perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Lalu juga premi jaminan kesehatan ditanggung dibayarkan oleh perusahaan kepada BPJS Kesehatan. Sedangkan pembayaran dari wajib pajak pemotong yang tidak termasuk sebagai penghasilan bruto pegawai yang dikenai PPh pasal 21 itu adalah iuran pensiun yang ditanggung atau dibayarkan oleh perusahaan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Karena memang bukan objek pajak, guys. Oke. Iuran tunjangan hari tua, jaminan hari tua, THT, JHT, yang ditanggung dibayarkan oleh perusahaan kepada Badan Penyelenggara THT atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Oke, itu tadi ya penghasilan bruto. Nah, unsur-unsurnya di sini, guys. Pertama, biaya jabatan tadi ya, pengurangnya tadi. Biaya jabatan merupakan biaya yang hanya boleh dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap, karena dianggap sebagai biaya untuk mendapat menagih penghasilan dari pegawai tetap tanpa memandang, guys, apakah pegawai yang bersangkutan memiliki jabatan atau tidak. Tadi sudah disebut ya, biaya jabatan ini maksimal 5% dari penghasilan bruto, oke, dan maksimalnya juga 500.000 sebulan, dan besarnya biaya jabatan maksimal setahun adalah 500.000 dikali jumlah masa kerja. Kan bisa aja pegawai yang bersangkutan ternyata berhenti tengah tahun. Kalau dia terus bekerja di perusahaan bersangkutan, okay, atau kewajiban pajak subjektifnya di perusahaan itu, guys, maka dia udah dikalikan 12 bulan. Jadinya kan 6 juta tadi ya. Jadi kalau ternyata dia cuma kerja 10 bulan, ya maksimalnya di sini tidak 6 juta, guys, tapi 500.000 dikalikan masa kerja dia 10 bulan tadi. Oke ya, lanjut lagi, iuran pensiun. Oke, yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto itu adalah iuran pensiun terkait gaji yang ditanggung oleh pegawai yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Iuran THT kepada Badan Penyelenggara Taspen dan Jam Sostek yang ditanggung oleh pegawai, berdasarkan S02, PJ 31 tahun 1996, dan PTKP, penghasilan tidak kena pajak, merupakan biaya hidup yang diberikan untuk orang pribadi, subjek pajak dalam negeri, sebagai pengurang dalam penghitungan PH pasal 21. Nah, ini guys, PTKP-nya ya. Ini kita juga sekalian video, guys. Jadi PTKP itu untuk yang bersangkutan 54 juta, bila yang bersangkutan menikah, pegawai bersangkutan menikah, itu 4.500.000, dan tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang mendapat menjadi tanggungan paling banyak 3 orang, itu menjadi 4.500.000 per tanggungan. Oke, guys, dan di sini sekali lagi ya, wanita menikah itu dianggap TK ya, guys, tidak kawin ya, dengan PTKP 54 juta. Sementara bagi pegawai ya, tentunya pria ya di sini ya. Karena di sini kita menganut satu kesatuan ekonomis di mana kepala keluarga adalah suami, guys. Jadi ya tentunya wanita juga bisa ya, nanti kita akan bahas juga. Sekaligus kita review lagi, refresh lagi, guys. Ya, kalau misalnya dia statusnya K0 atau TK1, maka 58.500.000. Kalau dia ternyata TK1 atau TK2, maka di sini PTKP-nya adalah 63 juta. Bila pegawai yang bersangkutan K2 atau TK3, maka 62.500.000. Bila K3, maka PTKP-nya adalah 72 juta, guys. Oke. Itu terkait PTKP. Nah, unsur perhitungan di sini penentuan PTKP, guys. Sekali lagi kita refresh lagi ya, yang sudah pernah disampaikan, sudah tayang juga, guys, di Andik Channel. Ya, hal-hal terkait PTKP yang harus kita tahu. Silahkan dicari lagi ya, dicek lagi. Oke, bagi WNI, PTKP ditentukan menurut kondisi awal tahun pajak yang bersangkutan per 1 Januari. Bagi karyawan atau karyawati berstatus tidak kawin, PTKP yang dapat dikurangkan selain untuk diri sendiri, juga PTKP bagi keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Oke, ingat tanggungan sepenuhnya, guys.
sudah pernah dibahas juga. Maksimal TK3 dalam hal anggota keluarga yang dapat dijadikan tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Oke, berarti orang tua atau anak ya guys. Oke, lanjut lagi guys. Bagi karyawati kawin, PTKP yang dapat dikurangkan hanya untuk dirinya sendiri, yang tadi ya. Untuk karyawan berstatus kawin, PTKP dapat dikurangkan selain diri sendiri juga ditambahkan PTKP status kawin K, PTKP yang tanggungan maksimal 3, status PTKP-nya menjadikan 0, K1, K2, atau K3. Bagi karyawati kawin dapat memberikan surat keterangan tertulis dari Pemda setempat, minimal kecamatan, yang menyatakan bahwa suaminya tidak bekerja atau tidak memperoleh penghasilan dalam tahun pajak yang bersangkutan. PTKP tersebut ditambah dengan PTKP bagi keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal K3. Oke, di sini tanggungan guys, ya. Refresh lagi guys, merupakan keluarga sedarah semenda dalam satu garis keturunan lurus. Oke, termasuk di sini juga atau anak angkat ya guys ya. Ya, anak angkat juga sudah ada guys. Oke, yang nomor 5 itu anak angkat, tanggungan sepenuhnya guys. Oke, lanjut lagi. Saudara tim karena keturunan, misalnya anak atau orang tua. Hubungan semenda timbul karena pernikahan, misalnya orang mertua atau anak tiri. Pengertian anak angkat harus memiliki kriteria belum dewasa, tidak tergolong keluarga saudara semenda dalam garis keturunan lurus dari wajib pajak yang menanggung, dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak. Tanggungan sepenuhnya ya berdasarkan keadaan dapat terlihat secara nyata tinggal bersama dengan wajib pajak, nampak secara nyata tidak punya penghasilan sendiri, tidak dibantu oleh orang anggota keluarga lain atau oleh orang tuanya sendiri. Oke. Jadi bila ternyata ada sekedar menyumbang, membantu, bertanggung jawab dan sebagainya, tidak termasuk dalam tanggungan sepenuhnya. Jadi memang harus benar-benar si orang yang bersangkutan ya guys yang harus menanggung. Oke guys, demikian mengenal cara penghitungan PPh pasal 21. Kita akan bertahap seperti biasa guys, ya. Nanti kita akan sajikan dalam video pengenalan penghitungan PPh pasal 21 berikutnya. Oke, terima kasih telah menyaksikan, terima kasih juga telah like dan share, guys. Sekali lagi, sebagai bentuk apresiasi yang dapat menambah motivasi dalam pembuatan video-video pajak, guys, mohon subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.